Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai ketentuan umum dan tata cara dari perpajakan. Yang pertama itu, saya itu berkiblat dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994, di mana yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara berpajak. Untuk umumnya itu ada 4 poin, terus ada pasal 1, 2, 3, pasal 6, 7, 8, dan pasal 9, 11, dan 13. Nah, sebelumnya Undang-Undang Nomor 9 ini mengatur mengenai ketentuan umum terhadap pajak penghasilan. Nah, penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 di antara lainnya itu berbunyi bahwa sistem perpajakan harus terus disempurnakan. Pemungutan pajak diintensifkan dan aparat perpajakan harus makin bersih dan harus makin mampu dan makin bersih. Nah, yang ketiga yaitu ada falsafah dan landasan sistem pemungutan pajak. Nah, pemungutan pajak itu merupakan perwujudan peran serta wajib pajak untuk pembiayaan negara dan pembangunan dari Indonesia atau pembangunan nasional. Yang kedua itu pemerintah sebagai aparat perpajakan berkewajiban untuk melakukan pembinaan, pelayanan, pengawasan juga terhadap pemenuhan kewajiban dari perpajakan itu sendiri. Dan yang terakhir itu ada wajib pajak diberi kepercayaan untuk dapat self-assessment sendiri. Selanjutnya itu ada garis-garis besar haluan negara 1993 yang mengacu pada kebijakan pokok, yaitu pertama sebagai berikut. Yang pertama yaitu menuju kemandirian bangsa yang sumber utamanya berasal dari penerimaan pajak. Yang kedua itu menunjang usaha pembangunan serta merata mendorong investasi secara merata di wilayah Republik Indonesia. Yang ketiga yaitu menunjang usaha peningkatan ekspor terutama ekspor non-migas, barang hasil olahan dan jasa-jasa dalam rangka memperoleh devisa negara. Yang keempat yaitu menunjang usaha pengembangan usaha kecil. Selanjutnya yang kelima yaitu di slide selanjutnya yaitu ada menunjang usaha pengembangan sumber daya manusia dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keenam yaitu menunjang usaha pelestarian ekosistem, sumber daya alam dan lingkungan hidup. Yang ketujuh yaitu menunjang usaha meningkatkan keadilan dalam partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pembangunan sesuai dengan kemampuannya. Dan yang terakhir yaitu menunjang usaha terciptanya aparat perpajakan yang makin bisa mampu dan bersih. Selanjutnya di slide selanjutnya yaitu ada pasal 1. Pasal 1 angka 1 itu memuat mengenai pengertian istilah perpajakan yang digunakan dalam undang-undang ini. Dengan adanya pengertian tentang istilah-istilah tersebut dapat dicegah adanya salah pengertian atau penafsiran. Untuk pasal 2 ayat 1 itu mengemukakan bahwa semua wajib pajak itu berdasarkan sistem self-assessment atau wajib mendaftarkan diri kepada Direktorat Pajak Jenderal Pajak untuk mendapatkan NPWP tersebut. Nah, kewajiban tersebut ini berlaku pula untuk wanita kawin yang dikenakan pajak secara terpisah karena hidupnya juga terpisah. Wajib pajak tersebut adalah sarana dalam administrasi perpajakan. Untuk ayat 2 yaitu setiap pengusaha yang dikenakan PPN itu wajib melaporkan usahanya juga untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak dan diberikan nomor pengukuhan pengusaha kena pajak. Yang ketiga yaitu Dirjen Pajak dapat menentukan kantor Dirjen Pajak selain yang ditentukan pada ayat 1 dan 2 sebagai tempat pendaftaran untuk memperoleh NPWP atau nomor pengukuhan pengusaha kena pajak. Untuk wajib pajak atau pengusaha kena pajak yang tidak melaporkan perusahaannya itu ke Dirjen Pajak itu akan diterbitkannya NPWP atau nomor pengukuhan pengusaha kena pajak secara jabatan. Selanjutnya itu nomor 5 ayat 5 yaitu kewajiban untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP itu dan kewajiban untuk melaporkan usaha untuk memperoleh nomor pengukuhan pengusaha kena pajak dibatasi jangka waktunya. Selanjutnya ada ayat 3, ada pasal 3 ayat 1 yaitu fungsi surat pemberitahuan bagi wajib pajak pajak penghasilan adalah untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkannya. Selanjutnya ada ayat kedua yaitu untuk formulir surat pemberitahuan disediakan oleh Dirjen Pajak, kantor pos, giro, kantor pos pembantu dan lainnya yang diperkirakan mudah untuk didapatkan oleh wajib pajak. Yang ketiga itu ayat ini mengatur tentang batas waktu penyampaian surat pemberitahuan yang dianggap cukup memadai bagi wajib pajak.
Pasal 3 ayat 4 itu ayat ini mengatur mengenai SPT, SP masa, dan surat pemberitahuan. Selanjutnya ada ayat 5 yaitu surat pemberitahuan disampaikan tidak atau tidak sepenuhnya dilampiri dengan keterangan dan dokumen yang diharuskan. Maka surat pemberitahuan tersebut dianggap tidak disampaikan. Untuk pasal 3 ayat 7 surat pemberitahuan beserta lampirannya merupakan satu kesatuan. Oleh karena itu apabila tidak sepenuhnya atau ada yang nggak dikumpulkan itu, maka surat pemberitahuan dianggap tidak disampaikan juga. Selanjutnya ada pasal 3 ayat 8, pada prinsipnya setiap wajib pajak penghasilan diwajibkan untuk menyampaikan surat pemberitahuan kecuali WPOP yang memperoleh penghasilan hanya dari satu pemberi kerja yang telah dipotong pajak. Selanjutnya ada pasal 6 ayat 1 yang isinya itu cukup jelas. Yang selanjutnya ada ayat 2 yaitu perlu cara lain bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban dari wajib pajak ini melalui dalam menyampaikan surat pemberitahuan selain melalui kantor pos dan kantor giro selain kantor pos dan giro. Selanjutnya pada pasal 7 memberitahukan bahwa apabila wajib pajak itu tidak disiplin dalam membayar pajak, untuk akan ada sanksi denda gitu kepada wajib pajak untuk surat pemberitahuan masa sebesar 25.000 dan surat pemberitahuan tahunan sebesar 50.000. Untuk pasal 8 ayat 2 itu juga memberitahukan apabila dengan adanya pembetulan surat pemberitahuan atas kemauan sendiri itu akan dikenakan bunga sebesar 2% per bulan. Untuk ayat 3 yaitu apabila wajib pajak itu melanggar ketentuan dari pasal 38 maka terhadapnya tidak akan dilakukan penyidikan kecuali memang sudah dilakukan penyidikan. Untuk ayat 4 yaitu apabila jika dalam waktu 2 tahun itu telah berakhir dan Ditjen itu belum menerbitkan surat ketetapan untuk wajib pajak, berarti itu tandanya masih diberi kesempatan untuk membetulkan dari surat pemberitahuan tersebut. Selanjutnya ada pasal 9 yang berbunyi pada ayat 1 yaitu batas waktu pembayaran itu tidak boleh dari 15 hari sejak saatnya terutang. Jika terlambat itu akan dikenakan sanksi. Untuk ayat 2 yaitu wajib pajak wajib menyampaikan surat pemberitahuan tahunan gitu atau SPT selambat-lambatnya 3 bulan terakhir setelah akhir tahun pajak. Jika ada kurang bayar maka harus dibayarkan selambat-lambatnya pada tanggal 25 bulan ketiga setelah tahun pajak akhir. Selanjutnya ada ayat 4 yaitu yang berbunyi Ditjen Pajak akan memperkenankan pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak yang terutang. Untuk pasal 11 ayat 1 berbunyi jika terjadi kelebihan bayar untuk wajib pajak itu berhak untuk meminta kembalian dengan catatan tidak punya utang pajak. Untuk ayat 2-nya batas waktu pengembalian oleh Ditjen Pajak ditetapkan selama-lamanya 1 bulan. Untuk pasal 11 ayat 3 yang berbunyi setiap kelambatan dalam pengembalian kelebihan pembayaran pajak, wajib pajak diberi imbalan sebanyak 2% per bulan. Dan untuk ayat 4-nya cukup jelas ada di undang-undang. Selanjutnya ada pasal 13. Ketentuan untuk ayat ini memberikan wewenang kepada Ditjen Pajak untuk dapat menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar, tapi hanya untuk kasus-kasus tertentu aja seperti di ayat ini. Wajib pajak tidak atau kurang bayar karena dilakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak yang bersangkutan dan dari hasil pemeriksaan itu diketahui bahwa wajib pajak ini tuh tidak atau kurang membayar dari jumlah yang seharusnya terutang. Selanjutnya, wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban di bidang PPN dan pajak penjualan atas barang mewah dikenakan sanksi administrasi dengan menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar ditambah kenaikan sebesar 100%. Dan yang terakhir, pembuktian atas uraian perhitungan yang dijadikan dasar perhitungan oleh secara jabatan oleh Dirjen Pajak diletakkan pada wajib pajak. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.